Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah untuk yang kesekian kalinya masih kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ditetapkannya iman kita, Islam kita, sehingga kita mampu pada pagi hari ini untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Jabal Ar-Rahmah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melipat gandakan pahala kita. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga terus membuat kita untuk bisa mampu melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjauhi larangan-larangannya. Karena tentunya kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita mungkin tidak bisa ya, atau mungkin tidak mampu untuk melaksanakan semua perintah Allah, tidak akan mungkin. Kalau kita bisa melakukan atau mengerjakan semua perintah Allah, luar biasa. Bisa-bisa kita akan menyamai kedudukan Nabi ya. Tapi itu tidak mungkin. Nabi itu kan hanya sebagai contoh ya, prototipe bagi kita untuk kita beramal ya, di dunia ini. Salawat serta salam mari kita sampaikan, wabil khusus sekali kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya berkat beliaulah kita alhamdulillah dapat untuk artinya yang tadinya kita mungkin gelap, tidak terang, dan akhirnya kita bisa mendapatkan keislaman dan juga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak-bapak, Ibu sekalian, seyogyanya yang akan mengisi ceramah ini adalah Ustadz Agus Sudasa. Calon udah calon jadi nggak tuh ya kira-kira ya? Ya kalau nggak salah nyalek jadi ya jadi ya nggak tahu ya jadi apa enggak. Yang jelas beliau mencalonkan untuk menjadi anggota legislatif ya, semoga saja insya Allah jadi ya, dan bisa untuk mewakili aspirasi kita di DPR ya, DPRD terutama. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah berfirman, di sana ada kata-kata fa kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata
fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Surat Al-Baqarah ayat 28 kalau nggak salah. Di sini Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan, tapi pertanyaan ini sesungguhnya adalah bukan pertanyaan yang Allah tidak tahu, tapi Allah Maha tahu. Di pertanyaan ini ditujukan kepada orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pertanyaan ini untuk menunjukkan eksistensi orang kafir itu sendiri, bahwa yang dulunya tidak ada lalu kemudian diadakan, maksudnya hidup di muka bumi ini, lalu Allah matikan, lalu Allah hidupkan, dan Allah kembalikan kepadanya. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa di sini Allah menegaskan, kok bisa ya orang kafir itu yang tadinya tidak ada, artinya menentang, ya orang kafir itu mengingkari Allah Subhanahu wa taala, mengingkari ya mungkin segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah juga ingin menunjukkan bahwa betapa kita ini adalah sangat lemah. Yang tadinya tidak ada, fa kaifa takfuruna billah, maka bagaimana engkau mengingkari Allah Subhanahu wa taala? Artinya apa? Selalu dan senantiasa, terus menerus sampai sekarang orang kafir itu, dan sampai menjelang kematiannya pun masih tetap mengingkari atau kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kata Allah, wa kuntum amwata, kalian tuh dulu mati, tidak ada, punah. Fa ahyakum, lalu kemudian Allah hidupkan. Allah hidupkan, yaitu hidup di dunia ini, hidup di bumi ini. Tsumma yumitukum, lalu Allah matikan kalian ini. Tsumma yuhyikum, kemudian Allah hidupkan kembali. Tsumma ilaihi turja'un, dan Allah kembalikan. Ini juga terkait dengan seluruh manusia, bahwa kita juga termasuk orang yang beriman, termasuk orang muslim, bahwa kita hidup di dunia ini adalah sesungguhnya karena nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk mentakdirkan kita hidup di dunia ini. Di sini ditunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kita ini dihidupkan 2 kali, kemudian dimatikan 2 kali, lalu kemudian dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang tidak tertentu, yang Allah sendiri mempunyai satu ketentuan atau takdirnya. Apakah kita akan dihancurkan ataukah kita terus akan kekal selama-lamanya? Kalau sesuai dengan apa yang termaktub di dalam Al-Quran, ya khalidina fiha abada, kita akan kekal fiha, di dalamnya, yaitu maksudnya berada di akhirat, entah itu di surga atau entah itu di neraka. Maka kita akan kekal khalidina fiha abada, dan abadi. Tapi orang-orang yang beriman tidak hanya kekal abadi, tetapi juga
Allah mencintainya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah mencintainya dan orang-orang yang beriman mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sungguh luar biasa. Ini adalah balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Kata iman dan amal soleh itu selalu bergandengan. Artinya bahwa kita tidak cukup untuk beriman saja, tapi tetap kita harus melakukan amal soleh kita. Kita harus menjalankan ibadah di muka bumi ini. Maka jelaslah kalau Allah kemudian menyatakan, mendeklarlah bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itulah kita tentunya sebagai orang yang beriman, bukan seperti orang-orang kafir. Artinya orang kafir itu di samping mengingkari Allah Subhanahu wa taala, juga mereka berperilaku sombong. Dia atau mereka kayak nggak tahu aja bakal berada dalam kematian, atau bakal dia akan ketemu Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi kita orang yang beriman, ini perlu untuk kita mengevaluasi, memuhasabah diri kita sendiri, bahwa kita perlu menyiapkan diri agar kenapa? Tadi itu bahwa Allah akan mematikan kita, maka kita harus cerdas. Artinya pintar. Apa yang kira-kira harus kita persiapkan untuk kematian kita? Ada 3 hal disebutkan. Ada 3 hal. Yang pertama, bahwa supaya kita selamat dunia dan akhirat dan kita ketemu dengan Allah dalam posisi yang disebutkan di dalam ujung surat Al-Fajr, ya ayyuhatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyah, kembalilah kamu kepada Allah. Radiyah, ada kata-kata radiyah juga. Artinya apa? Dengan penuh kerelaan, dengan penuh kecintaan. Mardiyah, penuh dengan kecintaan, penuh dengan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Radiyah mardiyah, fadkhuli fi ibadi, dan masuklah kamu ke dalam barisan hamba-hambaku. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam surgaku, yaitu surga ciptaanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam 3 hal ini, yang pertama adalah bahwa kita harus bisa mempersiapkan amal yang terbaik. Kita harus bisa melakukan atau mengerjakan amal yang ihsan yang disebutkan di dalam surat Al-Mulk atau di surat Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Coba, itu luar biasa. Situ juga disinggung, Allah juga menyinggung dengan kata-kata kematian dan kehidupan. Tabarakalladzi, maha suci Allah Subhanahu wa taala, biyadihil mulku, yaitu Allah yang merajai dari semua kerajaan, menguasai dari semua raja-raja di muka bumi ini, raja-raja di dunia ini. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, disinggung lagi. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, disebutkan lagi-lagi
sesuai dengan kejadian kita yang tadinya tidak ada. Kematian dulu oleh Allah sebutkan. Alladzi khalaqal mauta, ternyata kematian itu dibuat oleh Allah, diciptakan oleh Allah. Bukan tidak ada begitu aja, tapi kematian itu diciptakan oleh Allah. Alladzi khalaqal mauta, dialah yang menciptakan kematian, wal hayata, dan dialah yang menciptakan kehidupan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kenapa diciptakan adanya kematian, adanya kehidupan yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah tadi di ayat 28, bahwa 2 kali kita mati, 2 kali kita hidup, lalu kita dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuannya dengan adanya kematian dan kehidupan itulah Allah untuk menguji, ya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk mencari mana loyang mana emas, untuk mencari mana yang terbaik mana yang tidak baik, untuk mencari mana yang mendapatkan predikat di hadapan Allah yang mempunyai amal yang ihsan. Ihsan ini adalah melakukan amal di atas standar. Ahsanu a'mala, dengan menggunakan itu isim tafdil. Ahsanu, bukan lagi hasan tapi ahsanu, amalan yang terbaik, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita mau sholat, ya amalannya yang terbaik. Tunjukkan amalan sholat kita, amalan yang terbaik. Bagaimana? Ya, dilengkapi dengan yang sunah-sunahnya, dilengkapi dengan makna sholat itu sendiri, dilengkapi dengan kita bisa mentadabburi apa yang kita lakukan itu, memaknainya, supaya apa? Sholat yang kita lakukan benar-benar itu menjadi ahsanu a'mala di hadapan Allah Subhanahu, bahwa amalan kita itu amalan yang terbaik, yang ihsan. Ya, bukan kita melaksanakan semua perintah Allah, mungkin kita tidak mungkin, ya. Tapi tujuan kita, niat kita di dalam hati memang niatnya ingin melaksanakan semua perintah Allah, semua. Ya, kalau bisa ya mendekati 100%, ya. Nah, ini ahsanu a'mala, arti amalan yang terbaik. Ini yang pertama, ahsanu a'mala. Kalau kita ingin selamat misalnya dunia dan akhirat. Kemudian yang kedua, tentunya bahwa kita harus pintar-pintar atau mencari mana amalan yang bisa mengkekalkan kita, pahalanya terus mengalir sekalipun kita sudah wafat misalnya. Nah, ini kan disebutkan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, al-kaisu, ya, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal jahilu man ittaba'a nafsahu hawaha wa tatamanna 'ala Allah. Itu hadis. Bahwa kata Rasulullah, orang yang cerdas, orang yang pintar adalah orang yang bisa menundukkan hawa nafsunya, yang tidak memperturutkan hawa nafsunya. Dia bisa menahan, dia tidak umbar nafsunya. Nafsu sini ya apa saja, nafsu untuk misalnya memperoleh harta, nafsu untuk ya duniawi, nafsu semua
nafsu ammaratum bisu, nafsu yang memerintahkan untuk melakukan perbuatan jahat, tapi kita bisa menahan. Ini kira-kira ini perbuatan ini kurang baik nih, kita tahan. Nah, ini yang disebut dengan orang yang pintar. Di dalam hadis tersebut, ya, hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah. Nah, ini disebutkan bahwa mandana nafsahu, ya, orang yang bisa mengekang hawa nafsunya, menundukkan hawa nafsunya. Kemudian disebutkan lagi al-kaisu, juga orang yang paling cerdas, orang pintar, yaitu wa amila lima ba'dal maut. Dia beramal, dia melakukan amal, mengerjakan amal soleh untuk persiapan kematiannya. Jadi untuk persiapan kematiannya. Nah, ini dikatakan oleh Rasulullah sebagai orang yang cerdas. Ya. Artinya, ya, semua amalan kita yang kita lakukan di dunia ini dipersiapkan untuk kematian kita, dipersiapkan untuk saat kita nanti masuk ke dalam alam barzah. Karena amallah yang bisa untuk membela kita, amallah yang bisa menjadi sebagai bukti bahwa kita di dunia ini tidak mengingkari Allah Subhanahu wa taala, tidak kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian selanjutnya untuk mencari amalan-amalan yang sedekahnya mengalir. Ini bisa disebutkan di dalam misalnya hadis Rasulullah, "Idza matal insanu in qata amalu illa min thalasin." Orang yang kalau sudah meninggal dunia maka akan terputus amalnya di dunia ini. Artinya dia tidak bisa melakukan apapun apa yang orang-orang di dunia ini atau orang di bumi ini lakukan. Terputus, ya, dari untuk melakukan amal. Tetapi Allah masih berikan, kata Rasulullah, ada satu amalan yang membuat kita itu mendapatkan terus aliran dana itu, aliran dana sedekah jariah maksudnya. Ya, aliran sedekah jariah itu, pahala sedekah jariah itu, yaitu yang pertama, ya, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang senantiasa dapat diamalkan, ilmu yang terus diamalkan kepada orang lain. Lalu kemudian orang lain terus melakukan, mengerjakan, mengaplikasikannya dalam kehidupannya lantaran daripada ilmu yang kita berikan. Nah, ini boleh jadi tidak hanya ilmu yang didapatkan dari dunia akademis, tapi boleh jadi adalah sebuah ide ataupun apapun, ya, yang sederhana sekali. Misalnya, ya, kalau ibu-ibu misalnya bagaimana cara bikin masakan yang enak, lalu kemudian diberitahukan kepada ibu-ibu yang lain, ya, buatlah masakan itu seperti enak, yang enak itu seperti ini misalnya, dengan pakai bumbu ini, dengan pakai bumbu itu. Dan ketika itu digunakan oleh orang lain, dan kemudian orang lain itu atau ibu-ibu yang lain itu menyediakan makanannya untuk suaminya, maka akan berpahala. Terus pahalanya itu akan mengalir. Nah, oleh karena itu sama juga dengan apa yang misalnya kita melakukan hal-hal yang terbaik, sekalipun misalnya tidak dijumpai atau mungkin bisa dijumpai dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, tapi dari konteksnya, ya, tidak tekstualnya misalnya. Nah, sesungguhnya ya banyak hal yang boleh dilakukan, hal yang terbaik. Karena di dalam hadis Rasulullah SAW, dan ini boleh juga dijadikan sandaran bahwa ada di sana itu yang disebut dengan bid'ah hasanah, yaitu bid'ah yang terbaik, hasanah juga, ihsan. Rasulullah mengatakan, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Kalau orang itu melakukan suatu pembiasaan terbaik, man sanna sunnatan hasanatan,
Karena makna sanna atau sunnah tidak melulu artinya itu adalah sunnah Rasulullah, tapi man sanna, barang siapa yang melakukan suatu perbuatan yang baik, pembiasaan yang terbaik, misalnya zikir jama'i, misalnya boleh juga. Kita misalnya melakukan kumpul seperti ini juga termasuk ya, kumpul lalu kemudian saya mengadakan halal bihalal, itu kan sunnatan hasanatan, pembiasaan yang terbaik ya. Itu kan kebalikannya kan man sanna sayyi'atan, maka terbaliknya dia tidak akan mendapatkan pahala ya man sanna sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang melakukan suatu perbuatan yang buruk, pembiasaan yang buruk, lalu kemudian kebiasaan buruk itu diikuti oleh orang lain terus menerus, berarti ya dosanya mengalir terus. Nah, di sini kita boleh ini menjadikan sandaran bahwa ketika kita melakukan suatu pembiasaan yang baik dan kebiasaan baik itu kemudian diikuti oleh orang lain, maka pahalanya itu akan mengalir. Jadi sekalipun ya itu tidak, misalnya secara tekstualnya tidak ditemui misalnya dalam Al-Quran atau Al-Hadis ya, yang jelas perbuatan itu adalah hal yang diridhoi oleh insyaallah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Karena dahulu sendiri ketika para sahabat melakukan suatu perbuatan amal untuk dirinya sendiri, misalnya Bilal bin Rabah, dia melakukan senantiasa tajdidul wudu atau memperbaharui wudunya. Setiap dia batal dia memperbaharui wudunya, setiap batal dia memperbaharui wudunya, dan setiap habis wudu dia melakukan sholat sunnah. Sholat sunnah pokoknya setiap itu. Nah, tapi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah mendengar terompahnya sendalnya Bilal yang di surga. Wahai Bilal, apa yang kau lakukan? Aku mendengar sendalmu di surga sana. Sendalnya aja udah masuk surga, gimana orangnya ya? Sendalnya aja udah masuk surga. Nah, karena artinya apa? Ini bahwa apa yang dilakukan oleh Bilal ini tidak disuruh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkait misalnya itu juga hal-hal yang tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak hal. Nah, ulama-ulama juga banyak, misalnya para ulama-ulama yang kemudian mengabadikan dalam kitab-kitab yang sangat luar biasa, yang monumental. Banyak ya kitab-kitab itu yang misalnya kitab fikih, kitab tafsir dan semuanya. Itu adalah semua itu bagian juga yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat, ilmun yuntafa'u bi. Bayangkan para ulama dahulu mengarang sebuah kitab ya, itu tidak punya, artinya tidak berkeinginan punya royalti, dapat royalti, duit banyak mengalir, tidak. Tetapi royalti yang mereka ingin dapatkan adalah royalti pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh luar biasa, banyak kitab-kitab itu di pesantren-pesantren salafi, di pesantren-pesantren modern itu dipelajari oleh ya murid-murid santri, dan itu terus menerus, tentunya pahalanya akan mengalir terus menerus. Nah, inilah jadi kita harus bisa cerdas dalam mensikapi amal. Ya, lakukanlah amal yang terbaik yang disebutkan dalam surat Al-Mulk, yaitu ahsanu amala, amalan yang terbaik. Nah, oleh karena itu juga selanjutnya kita juga harus cerdas untuk bisa mencari amalan yang bisa bagaimana pahalanya itu mengalir terus. Nah, yang pertama tadi ilmu yang bermanfaat, kemudian yang sedekah jariyah ya, sedekatin jariyah juga masuk, sedekah jariyah dulu artinya. Sedekah jariyah ini juga ya sangat
juga. Nah ini sedekah ini adalah sedekah yang terus mengalir pahalanya, yang misalnya tidak menyumbangkan sesuatu yang cepat habis, misalnya menyumbangkan makanan atau minuman yang cepat habis, tapi menyumbang atau bersedekah untuk pembangunan masjid, bersedekah untuk pembangunan yayasan anak yatim piatu, bersedekah untuk pembangunan boleh jadi untuk sarana umum, ya boleh juga itu yang disebut dengan sedekah jariah. Bagaimana kita bisa artinya cermat di dalam beramal. Tidak ada sekedar ya udahlah kita beramal aja, terserah Allah lah mau kasih kayak berapa terserah. Tetapi kita juga perlu mencari ya trik-trik khusus bagaimana supaya amalan kita ini yang pahalanya mengalir terus. Nah selanjutnya yaitu waladin solehin yada'ulahu, anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Anak soleh. Nah ini juga harapan kita, karena kita juga perintah Allah juga subhanahu wa ta'ala untuk kita mempunyai keturunan. Hanya saja mungkin ada saudara kita yang belum dikasih keturunan, yang mungkin dengan yang hal lain, amalan yang lain, misalnya dengan sedekah jariah atau ilmu yang bermanfaat, atau boleh jadi dia memelihara anak misalnya, atau anak angkat misalnya, mengangkat anak, ini juga boleh. Karena di dalam ada menurut hadis Ad-Dailami ya, ada riwayat itu disebutkan bahwa juga bahwa doa-doa kita ini, para sahabatnya, doa-doa orang yang hidup ini yang disampaikan untuk yang meninggal, itu pun pasti akan sampai juga, yang dapat membela kita juga di alam barzah nanti. Jadi jangan kira doa-doa kita ini semua seperti apa yang kita baca, misalnya Allahumma ighfir lana, ya Allahumma ighfir lana wali walidaina warhamhum kama rabbawna shaghira wali jami'il muslimina wal muslimat. Bahwa kita doa itu jangan sifatnya pribadi aja, ya jangan egois. Ya memang kita emang wajar ya doain anak kita, doain pendamping kita, tapi jangan lupa doakan juga orang-orang lain. Apalagi kalau kita ingin mendoakan orang yang tadinya misalnya pernah menyakiti kita, tapi doanya yang baik, bukan doanya yang mencelaka, misalnya mencelakakan doa ya Allah misalnya hancurkan dia, tidak. Kecuali misalnya ya doa untuk orang-orang misalnya, tapi kecuali ya misalnya kayak Israel gitu ya, itu pun juga pernah Rasulullah lakukan dalam doa kunut nazilah ya, yang doa itu diucapkan untuk orang-orang yang melakukan perbuatan biadab kepada umat Islam ya. Nah, itu juga boleh, tapi kalau bisa apa yang dilakukan oleh Rasulullah lebih banyak rahmahnya. Artinya apa? Doanya itu ya Allah berikanlah petunjuk kepada mereka agar mereka tidak menzolimi orang, begitu aja. Itu yang terbaik. Nah, tapi sekali-kali boleh, karena itu adalah kunut nazilah ya. Kunut nazilah artinya tidak terus-menerus kita baca doa kunut nazilah gitu ya. Tapi itu juga penting kalau kita melihat kebiadaban manusia di dunia ini seperti Israel ya. Luar biasa. Ini kematian manusia, terutama orang Islam di Palestina itu sudah menginjak berapa? 30 ribuan ya. Dari pertama kali pertama kali dia menginvasi ya. Untuk yang tahun ini aja, beberapa tahun ini aja. Kalau dulu-dulu udah luar biasa, ya kita nggak tahu. Ya pembantaian yang sangat luar biasa. Bahkan sampai sekarang ini supaya misalnya bantuan-bantuan itu tidak masuk ke Palestina, maka jalanan-jalanan itu sengaja dihancurkan. Sehingga apa? Barang-barang bantuan itu nggak bisa masuk. Mereka kesulitan, baik pangan, kesulitan logistik, pakaian dan sebagainya, kasihan. Karena negara Palestina ini negara yang hidup memang hanya dari sumbangan
ya sumbangan dari ya orang-orang Muslim di dunia. Tapi sebenarnya kita juga harus memperhatikan, ada juga loh saudara-saudara kita yang dekat di sini ya, artinya misalnya kayak Rohingya gitu ya, Muslim Rohingya itu perlu juga dibantu itu. Karena kasihan mereka itu ya, mereka kembali ke kampungnya nggak ada, kembali ke negara nggak ada, akhirnya mereka hidup terlunta-lunta di sebuah negara, dan akhirnya kok menjadi masalah bagi kita. Tapi inilah apa kitanya yang kurang bisa memberikan bantuan yang terbaik ya kepada mereka. Padahal ini ya di dalam Al-Quran sudah jelaskan innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Tetapi ketika seperti ini kejadiannya, banyak sekali yang tidak tampak. Entah mengapa ya, kita nggak tahu. Misalnya kalau Palestina ya kan, di sana kan ada negara-negara Arab kaya-kaya, Saudi Arabia kaya, di situ ada Kuwait, ada Qatar, ada ini kan, semuanya kan itu kaya-kaya. Ya sesungguhnya mampu untuk bisa mengangkat kita atau membela Palestina. Ya itu ya mungkin yang bisa saya sampaikan. Ini baru 2 yang saya sampaikan ya. Yang tentunya dapat bisa untuk kita mendapatkan nanti keselamatan di dunia dan mendapatkan keselamatan di akhirat. Kurang lebihnya itu saja yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Enggak? Ada yang mau bertanya? Enggak ada ya. Pak Jatma mau bertanya enggak Pak? Cukup Pak ya. Barangkali mau mengulas, mau nambahkan, silakan. Nggak ada ya. Baik. Terima kasih. Itulah beberapa hal tentang persiapan yang harus kita siapkan untuk kita selamat, terutama ketika kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Billahi sabil haq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.